Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad bin Al-Farizi. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dibuatnya video ini, saya akan coba memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Dalam lembar soal terdapat 5 soal yang harus dijawab. Untuk soal pertama yaitu tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Baik, seperti apa yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya dalam filsafat ilmu memiliki 3 aspek penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada aspek ontologi, yang kedua ada aspek epistemologi, dan yang ketiga itu ada aspek aksiologi. Oke, yang pertama itu ada aspek ontologi atau kita sebut saja dengan aspek keberadaan. Nah, aspek ontologi ini dalam filsafat ilmu itu membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan dari suatu objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Nah, aspek ini itu mempertanyakan tentang apa yang ada dan apa yang menjadi objek ilmu. Nah, contoh pertanyaan ontologis, misal yang pertama itu, apakah dunia fisik ini benar-benar ada secara independen atau dari kesadaran kita? Atau yang pertanyaan kedua itu, apa yang termasuk sebagai realitas ilmiah? Nah, relevansi dari ontologi ini, dengan memahami ontologi, ilmuwan itu dapat menentukan apa yang layak dikaji, seterusnya membedakan antara fakta atau fiksi dan ilusi gitu dalam penelitian ilmiah. Yang kedua itu ada aspek epistemologis atau kita sebut saja dengan aspek pengetahuan. Nah, pengertian atau definisi dari aspek epistemologis ini yaitu merupakan suatu pembahasan tentang asal-usul, struktur, metode dan validitas pengetahuan. Nah, aspek ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu gitu, dan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang sah. Misal, contoh dari pertanyaan epistemologis itu pertama, bagaimana metode ilmiah dapat menjamin kebenaran pengetahuan? Ataupun yang kedua, apa bedanya antara opini dan pengetahuan? Nah, itu relevansi dari epistemologi ini itu merupakan suatu hal yang penting untuk memahami cara memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar, serta untuk menghindari kesalahan dalam proses berpikir ilmiah. Dan yang ketiga itu ada aspek aksiologis atau kita sebut saja dengan aspek nilai. Nah, pengertian dan definisi dari aspek aksiologis ini merupakan pembahasan tentang nilai-nilai yang melekat dalam ilmu pengetahuan, termasuk etika, penggunaan ilmu dan tujuan dari kegiatan ilmiah. Nah, contoh dari pertanyaan aksiologis ini seperti kayak apakah ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai, ataupun bagaimana ilmu harus digunakan agar tidak merusak lingkungan atau bahkan kemanusiaan. Nah, relevansi dari aspek aksiologis ini membantu ilmuwan itu mempertimbangkan implikasi atau hasil moral dan sosial dari temuan ilmiah mereka, serta memastikan bahwa ilmu itu digunakan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan atau soal nomor 2 yang berbunyi, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, tentu dalam mencari pengetahuan ilmiah, seseorang atau manusia itu harus melakukan beberapa hal atau upaya yang harus dilakukan, tentunya dengan cara yang sistematik melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan logis. Nah, tahapan-tahapannya itu terdiri kurang lebih ada 3. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu atau curiosity. Awal mula pencarian pengetahuan tentu itu dimulai dengan rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena atau peristiwa di sekitar kita yang ingin kita teliti tentunya. Nah, dari hal itu manusia itu mempertanyakan mengapa ini terjadi dan bagaimana prosesnya. Nah, misal contoh dari hasil rasa ingin tahu ini melihat air yang menguap. Nah, dari situ manusia mulai bertanya bagaimana proses penguapan itu terjadi.
Yang kedua, tahapan-tahapan itu ada observasi atau kita sebut saja dengan pengamatan. Nah, tentunya manusia itu melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang mereka ingin teliti. Nah, observasi ini dapat bersifat langsung atau melalui panca indera atau menggunakan alat bantu ilmiah seperti itu. Dengan tujuannya untuk mengumpulkan data empiris yaitu berdasarkan pengalaman atau pengamatan secara nyata. Dan yang terakhir, langkah-langkah atau tahapannya itu perumusan masalah. Nah, manusia berdasar pengamatan atau observasi tadi, seterusnya atau kemudian merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin dicari jawabannya secara ilmiah. Tentunya masalah ini harus jelas, spesifik, dan bisa diteliti. Misal contohnya, apa pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itulah ketiga tahapan-tahapan supaya uh, manusia itu bisa mencari pengetahuan secara ilmiah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan atau soal nomor 3 yang berbunyi, tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Pun tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, kita mulai dari syarat pengetahuan dikatakan ilmiah. Jadi, bagaimana sih sebuah pengetahuan itu bisa dikatakan ilmiah? Nah, yang pertama itu syaratnya harus objektif. Pengetahuan itu maksudnya tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, emosi, atau kepentingan tertentu. Tentunya ini harus berdasarkan fakta dan bukan opini. Yang kedua itu ada sistematis. Nah, tentunya ini disusun menurut urutan dan hubungan yang logis antara bagian-bagiannya. Yang mana ini memiliki struktur mulai dari masalah, terus tujuan, metode hingga kesimpulan. Dan yang ketiga itu ada metodis. Maksudnya suatu pengetahuan itu diperoleh melalui metode tertentu yang jelas, yang terarah, dan dapat diulang. Nah, seterusnya syarat pengetahuan bisa dikatakan ilmiah itu bila mana pengetahuan itu bersifat universal atau bersifat umum gitu. Nah, jadi suatu pengetahuan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu saja, yang dimana hasilnya itu dapat diterapkan di berbagai tempat dan kondisi. Nah, seterusnya itu ada rasional. Tentunya suatu pengetahuan bisa dikatakan ilmiah itu bila mana rasional atau masuk akal. Nah, seterusnya ada sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah. Tentunya untuk memperoleh suatu pengetahuan itu diperlukanlah beberapa sarana gitu untuk pendukungnya. Seperti yang pertama ada bahasa dan logika. Seterusnya ada matematika dan statistik yang mana tujuannya itu untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data secara kuantitatif dan objektif. Seterusnya sarannya itu ada metode ilmiah. Tentunya dengan langkah sistematis dalam memperoleh pengetahuan akan lebih mudah. Seperti yang pertama, langkahnya itu ada observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan tentunya yang akhir itu ada kesimpulan. Seterusnya sarannya itu ada instrumen penelitian. Nah, alat bantu atau instrumen itu bisa membantu pengetahuan seperti kita menggunakan mikroskop, sensor, software analis data, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan publikasi, yang mana ini sangat penting untuk sarana untuk menyimpan, menyebarluaskan, dan memverifikasi hasil penelitian agar dapat diuji oleh ilmuwan lain tentunya. Dan yang terakhir ada hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, maksudnya dari hasanah pengetahuan ilmiah adalah kumpulan hasil ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan dan teruji. Nah, beberapa bentuk hasanah ini meliputi seperti fakta, konsep, seterusnya ada prinsip atau hukum, teori, model, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari jawaban di atas bahwa pengetahuan ilmiah itu harus objektif, rasional, sistematis, empiris, dan metodis. Tentunya didukung oleh berbagai sarana seperti bahasa, logika, dan metode ilmiah. Nah, hasil dari proses ilmiah ini memperkarya hasanah ilmu pengetahuan melalui fakta, teori, hukum, dan konsep yang teruji. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4.
yang berbunyi, menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai, ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Dan kemukakan argumentasi saudara. Tentu menurut saya ilmu itu sebaiknya dikembangkan dengan tetap terikat pada nilai-nilai tertentu. Maksudnya itu bukan dikembangkan dengan secara bebas tanpa nilai. Nah, untuk argumentasinya yang pertama, ilmu tanpa nilai bisa sangat berbahaya. Tentunya jika ilmu dikembangkan secara bebas nilai atau value free akan memberikan beberapa dampak. Yang pertama seperti tujuan dan dampaknya itu bisa tidak mempertimbangkan kemanusiaan, etika atau moral. Tentu dengan kita tanpa memperhatikan aksiologis dari suatu ilmu pengetahuan, ini sangat akan berdampak kepada suatu hal yang tidak diinginkan ke depannya. Yang kedua, sejarah mencatat banyak contoh seperti pertama, pengembangan senjata kimia ataupun eksperimen manusia tanpa persetujuan seperti eksperimen Nazi yang pernah dilakukan, dan eksploitasi alam secara berlebihan atas nama kemajuan ilmu. Tentu itu sangat miris. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa nilai itu bisa sangat membawa kerusakan, bisa sangat berbahaya jika tidak dibatasi oleh prinsip moral dan prinsip kemanusiaan. Alasan yang kedua itu, ilmu itu bukan sekedar kebenaran, tapi juga kebaikan. Nah, ilmu itu bukan hanya mencari apa yang benar, tapi juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan apakah ilmu itu baik dan bermanfaat. Tentunya pengetahuan ilmiah ini digunakan dalam beberapa aspek seperti aspek pendidikan, teknologi, kedokteran, ekonomi, dan sosial, yang mana semua ini menyangkut kehidupan manusia. Maka ilmu ini harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai etika, nilai agama, nilai budaya, dan nilai kemanusiaan agar hasilnya tidak merugikan bagi kehidupan manusia. Dan alasan yang terakhir itu, nilai itu menjadi kompas moral dalam praktik ilmu. Nilai seperti kejujuran, seperti keadilan, dan tanggung jawab itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan ilmiah. Tentunya tanpa nilai tersebut, proses ilmiah itu bisa diselewengkan ataupun bahkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, manipulasi data, atau bahkan kebohongan politik. Tentunya ini sangat mengerikan sekali. Nah, dari jawaban di atas bisa kita simpulkan bahwa ilmu sebenarnya tidak harus dikembangkan secara bebas nilai karena bisa menimbulkan risiko bagi kemanusiaan dan moralitasnya. Namun sebaliknya, ilmu itu harus dikembangkan dalam kerangka nilai agar pengetahuan yang dihasilkan itu bisa bermanfaat, bertanggung jawab, dan selaras dengan kebaikan bersama umat manusia. Kita lanjut ke pertanyaan atau soal yang terakhir yang berbunyi, dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Baik, kita akan coba mulai dengan apa sih itu perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, tentunya dalam aspek metodologi. Nah, yang pertama pendekatan kuantitatif. Poin yang pertama dari pendekatan kuantitatif ini bertujuan mengukur fenomena secara objektif dan sistematis. Poin yang kedua, menggunakan data numerik atau angka. Nah, yang poin ketiga, dari pendekatan kuantitatif ini mengandalkan instrumen seperti kuesioner, tes, atau survei. Dan terakhir, bersifat edukatif atau dari teori ke data. Nah, sedangkan yang kedua ada pendekatan kualitatif. Poin yang pertama dari pendekatan kualitatif ini itu bertujuan memahami makna dan pengalaman secara subjektif. Poin yang kedua, menggunakan data non numerik, berbeda dengan kuantitatif, yaitu maksudnya menggunakan kata, narasi, atau teks. Poin yang ketiga, instrumen utama dari kualitatif ini adalah penelitian sendiri melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Dan yang terakhir, bersifat induktif atau dari data ke teori. Nah, selanjutnya, bagaimana atau apa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dari kedua pendekatan ini?
Kita mulai dengan pendekatan atau kontribusi pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu memberikan data yang objektif dan dapat diuji secara statistik. Yang kedua, mendukung generalisasi dan prediksi fenomena sosial tentunya maupun alam. Dan yang terakhir, membantu pembuatan model dan teori berdasarkan hubungan antara variabel. Nah, sedangkan dari kontribusi pendekatan kualitatif, yang pertama itu memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya. Seterusnya ada menggali makna secara subjektif yang tidak terjangkau oleh metode kuantitatif. Dan yang terakhir, metode ini cocok untuk mengembangkan teori baru dan fenomena yang kompleks. Nah, dari jawaban yang telah diutarakan bisa kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada dikotomi di antara keduanya. Nah, kuantitatif ini fokus pada pengembangan atau pengukuran dan generalisasi, sedangkan kualitatif ini menekankan pada pemahaman yang mendalam dan makna kontekstual. Jadi kombinasi antara keduanya ini seringkali memberikan hasil yang lebih komprehensif dan hasil yang lebih kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.